Ya, zaman sekarang kan orang foto kan, selfie di mobil kan, panoramik loh orang kaya. Iya. Bagi 80. Ini karena Michael yang duduk, jadi emang agak maruk ya dia kok. Ini posisi duduk lo, gua nggak ubah. Rati. Kembali lagi, komparasi lagi. Akhirnya kita komparasi kembar ya. Tapi di Indonesia dia beda perusahaan ya. Beda perusahaan. Kalau di Korea, di negara asalnya dia kakak ade lah. Hyundai Indonesia itu memang menggadang-gadangkan mobil ini ya, Mak ya. Ini paling terbaru. Ya udahlah, mau kita bikin video review biasa, kayaknya orang udah banyak ya. Ya udah kita orang pertama yang melakukan komparasi. Hyundai Creta. Lawannya Kia Seltos yang GT Line. Ini tipe termahal juga dan baru di launching di Gias. Bareng sama ini. Tanpa basa-basi, langsung aja kita drag race dan kita uji kedua mobil ini. Sebelum kami mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Hyundai Airline PM3 yang sudah meminjamkan Hyundai Creta Prime ini kepada kami. Apabila Anda tertarik dengan Hyundai Creta atau Hyundai lainnya, Anda bisa langsung kunjungi Hyundai City Store PM3 atau hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Karena ada promo menarik khusus Hyundai Creta seperti 5 tahun free maintenance, 31 tahun free warranty, buyback guarantee setelah 3 tahun, dan new Creta replacement guarantee apabila terjadi kerusakan di atas 70%. Oke, dalam drag race kali ini dari spesifikasi mesin sebenarnya antara Seltos dengan Creta ini dia sedikit berbeda ya. Kalau Seltos ini dia mesinnya 1.4 tapi turbo yang tenaganya itu 138 ya, sekitar segitu, 138 HP dan torsinya itu 242 Nm. Digerakkan ke roda depan dan transmisinya ini 6 percepatan DCT, dual clutch. Jadi ini potensi menang sih sebenarnya. Mike, berapa Mike tenaga dan torsi dari Creta yang baru? Kan dia mesinnya 1.5 tuh yang baru tuh, yang Smart Stream, yang bensin. Berapa tuh tenaganya? Nggak sedikit berbeda ya, lumayan jauh berbeda. Untuk tenaganya dia 115 PS dan torsinya 144 Nm. Dengan transmisi IVT ya, ini disebut sih ini CVT, tapi ya gue nggak anggap ini CVT karena ini jauh lebih enak daripada CVT biasa. Kayaknya sih Seltos yang menang. Langsung aja kita drag race ya. Mike, jangan lupa matiin AC, matiin kontrol stabilitas, dan mode berkendaranya yang sport ya. Oh tentu. Ini Race Logic udah gua nolin ya. Udah di reset. Oke, 3, 2, 1, go. Guys, emang awal ada lag ya, ada lag terus langsung mantep. Langsung lewatin. Ya iyalah, tenaganya jauh. Sudah 201 meter Mike. Emang tenaga nggak bohong ya? Ya tenaga nggak bohong juga, di atas kertas juga itu lebih kencang. Gila, lumayan walaupun dia agak lagnya banyak banget tadi di awal, tapi tiba-tiba langsung ngejar dia, mantap. Nah, kita pengetesannya seperti biasa Mike. Kita full to full, kita isi sampai penuh bibir tangki, ya kan, terus kita keliling jalanan, ya kira-kira 40 kilo lah. 40 kilo itu udah bisa dibilang bisa menentukan konsumsi BBM karena udah rentangnya cukup jauh ya. Dan ini kombinasi jalanan dalam kota dan tol. Jadi rutenya kombinasi ya. Satu lagi nanti kalau udah selesai kita isi lagi sampai full dan kira-kira berapa bensin yang masuk ke dalam tangki. Kita bagi dengan jarak ditempuh ya. Oke, Mike, nyalain mesin ya. 3, 2, 1. Mike, seperti biasa AC kita setting nomor 1, tapi suhunya yang paling kecil ya, yang paling dingin. Sama konsumsi BBM, ini datanya kita reset semua ya. Set refueling dari. Mike, lu ada average kecepatan nggak Mike? Rata-rata kecepatan? Nggak ada. Jadi kita pakai HP aja ya, pakai GPS aja ya. Yoi. Dicatat pakai HP lu aja Mike ya. Gua ngikut. Oke, aman. Pakai mode Eco ya. Kita mode paling efisien dari setiap mobil pastinya. Ya udah aman? Oke, average speed-nya udah di start ya. Oke, kita jalan ya. 3, 2, 1, yuk jalan. Let's go.
Oke, tadi untuk Seltos ini memang lebih ngebut ya untuk akselerasi, karena ya spesifikasinya udah di atas rata-rata ya, Mike, ya udah di atas kereta. Iya betul. Nah, tapi kita nggak tahu nih untuk konsumsi BBM-nya. Mestinya sih kereta yang lebih baik, karena dia nggak pakai turbo. Otomatis kalau turbo itu kan membutuhkan bensinnya sedikit lebih banyak dibanding mesin bakar yang biasa gitu loh, mesin yang nggak pakai turbo. Dan kemungkinan ya minum bensinnya akan lebih baik di kereta kayaknya, tapi nggak tahu. Sekarang kita coba aja ya. Apalagi di kereta sekarang menggunakan mesin bensin Smart Stream pertamanya Hyundai loh. 1.5 non turbo, ini 1.4 tapi turbo. Dan transmisi ini iVT, ya CVT, tapi gue nggak mau sebut ini CVT karena dia lebih jago daripada. Oh gitu. Ini gue mau sebut iVT. Ya udah. Ya CVT lah itu namanya, tapi ya pastinya karakter CVT akan lebih irit ya dibanding transmisi yang konvensional seperti ini, walaupun dia dual clutch nih sekarang. Much later. Mike, kita kan udah jalan 46 kilo nih, 46. Iya, 46,7 nih sekarang. Itu kan kita awalnya pengennya 40 kilo ya. Tapi kita naikin lagi kali ya, biar lebih asik nih datanya. Betul nggak? Iya, supaya kita membuktikannya ke netizen. Kan pada bilang kan, oh kurang lama, kurang jauh. Ya udah kita jauhin dah. Ya kita bikin jauh ya, pastinya jauh lebih banyak dibanding 40 kilo ya kita jalan sekarang ya. Sekarang lo berapa konsumsi BBM lo, Mike? Konsumsi BBM gue sekarang 18,9. Wah, beda satu ya, hampir beda satu ya. Gue 17,8. Ya, sedikit lebih boros ya. Sesuai perkiraan tadi lah ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih nanti hasilnya yang ada di pom bensin pas kita ngisi full sampai bibir tangkinya. Betul. Nanti aja kita lihat. Oke, akhirnya kita udah sampai. Total tadi kita jalan ya kira-kira hampir 80. Kalau di MID-nya kereta itu pas 80 km jarak yang ditempuh. Sedangkan untuk di Kia ini dia 78,9 km yang udah ditempuh. Nah, untuk average speed-nya, Mike, berapa Mike? Average speed tadi, Mike? Average speed tadi 52,8 km per jam. 52,8 km per jam. Artinya tadi memang kita di jalanan itu dia memang lebih dominan di tol. Jadi makanya average speed-nya agak lebih tinggi. Nah, sekarang kita isi bensin. Saatnya membahas hasil. Pemenang drag race dulu ya? Iya, yang menang drag race tadi. Oke, jadi total bensin yang masuk itu 4 liter 950. 4,950 liter. Oh iya? Iya, kita kan jalan 80 kilo. Oke, jadi kita bagi 80. Tadi yang kita ngambil dari kereta aja ya, yang 80 km bagi 4,950. 6,16. Hah? Angka. Apa? 6,1. Jadi kalau gua ini 16,116161662. Oh ya udah 16,2 lah kalau dibuletin. 16,2. 2. Ya udah. Ya udah. Itu hasilnya. Ya, 16,2. Nah. Dibuletin. Penasaran dengan kereta? Iya. Masih yang sini dia paling irit ya. Tipis. Oke, jadi tadi jalan 80 km in total. Average speed kita sama. Tadi berapa? 52,8. Terus bensin yang masuk ke sini 4,9 liter. Pas. Beda 0,5 sama lu doang. Beda 0,5. 0,05. Iya. Iya dong. Nah, hasilnya udah dihitung, hasilnya 16,3. Wah, beda 0,1. 0,1. Ya, tapi memang kedua-dua mobil ini irit ya. Dan inilah hasil pengetesan kami untuk rute tol dan juga rute dalam kota. Oke, kita mulai dari Kia Seltos dulu, yang performanya cukup baik ya.
Iya. Oke. Yang tidak ada di kereta itu ada head up display. Ini ada head up display, ada head unit berukuran besar karena ini masih kecil. Apple CarPlay pastinya. Sama-sama ada ya Apple CarPlay. Joknya elektris walaupun di bagian sisi driver. Oke. Nah, pedalnya sport karena ini GT Line. Oke. Pedal sport, karpet juga karpet yang sporty. Jadi karpet itu mantep ya dari depan, tengah sampai ke bagasi karpet GT Line. Dan ada spion atau dimming. Jadi kalau malam hari Tengah, spionnya ada cahaya yang gede dari belakang, dia akan redup sendiri. Pendingin jok sama juga, ada sunroof, tapi bedanya ini sunroof yang single ya. Itu dia panoramic sunroof, ada wireless charging. Mode berkendaranya banyak ini. Total Sama. ada 6. Sama ya? Sama. Kayak sama. Jok belakang bisa direbahin kayak tadi. Oke. Ya, nanti kita akan jelasin di bagian akomodasi dan AC di baris kedua. Ya sejauh ini, sama mesin turbo lah salah satu fiturnya. Untuk Hyundai Creta fiturnya banyak banget. Gue catat nih. Kita catat ya, dibanding lupa kan. Iya, Mending betul. dicatat aja. Oke, Hyundai Creta dia ada auto high beam, electric parking brake, nggak ada. Iya, nggak ada. Auto hold, nggak ada. Nggak ada. Digital instrument cluster. Iya, nggak ada. Ini MID-nya besar aja, tapi masih analog Iya. kiri kanan. Terus ada, speakernya Bose. Iya, Audio speaker quality Bose, pasti. Ada air purifier, jadi COVID aman ya. Iya. Mobil bersih. membersihkan udara. Panoramic sunroof bisa dibuka dan besar sampai belakang. Ambient lighting. Iya, iya. Ambient. Ini juga ada, tapi di bagian door trim, jadi ngikutin lagu gitu. Oh. Dan gua matiin karena ya agak Norak ya? Iya. Agak Dangdut, gimana ya? kayak angkot. Mending gua matiin lebih cakep. Lebih cakep jadinya. Oke, Apple CarPlay, ya, Android Auto sama. Lane following assist, Nggak ada. lane keeping assist, Nggak ada. blind spot monitor. Iya. Lane following assist itu kalau misalnya ada di tol, setirnya gerak-gerak sendiri. Iya, dia bisa nyetir sendiri. gua Bisa bilang. nyetir sendiri, tapi dia belum ada fitur radar cruise control ya. Iya, jadi dia udah ada cruise control tapi belum adaptif. Adaptif. Ada rear passenger alert, rear cross traffic alert. Dia juga ada forward collision avoidance, jadi dia ngerem sendiri Kalau misalnya deteksi ada mobil depan dan kita nggak ngerem, dia ngerem sendiri. Dia ngerem otomatis. Vented seat sama kayak itu. Iya, ada cuman pendingin jok. ada door opening traffic alert. Jadi kalau misalnya kita buka pintu, ada mobil lewat dari belakang, dia akan ngasih tahu. Ya, untuk Berbunyi-bunyi. jangan buka pintu Iya, gitu. jangan buka pintu. Remote engine start, Sama ini juga ada. driving mode lengkap sama kayak gitu, Iya. dan ada Blue Link. Iya. Blue Link tuh emang jualannya ini ya. Oh iya. Karena dia canggih banget. Jadi kita bisa mengakses beragam fitur-fitur dalam mobil ini. Segala fitur safety apa semuanya bisa diatur dari HP. Jadi fungsi Blue Link itu apa aja? Bisa mematikan mobil, panasin mobil dari HP. Dari jauh. Sayangnya Bahkan dari jauh ya. mobil ini nggak terdaftar di HP gue, jadi nggak bisa gue tunjukin sekarang. Iya. Jadi kalau misalnya Anda beli mobil ini, itu udah pasti bisa daftar dan connect Iya. ke HP masing-masing. Dan Ini bisa- karena mobil tes susah ya. Dan bisa 5 device, karena ini mobil tes yang nggak bisa kita Iya, sambungin. nggak bisa kita sambungin. Mengatur suhu AC, bisa dari jauh. Dan ini juga terhubung langsung ke dengan SOS. Jadi kita kecelakaan atau ban kempes atau ya apa ya? Ada Ada maling, darurat ada lah. apa, ada kendaraan keadaan darurat, kita tinggal tekan tombol akan Ada alertnya dari Hyundai ya. Dia akan hubungin Hyundai, nanti ngomong butuh apa, ambulans, polisi, apalah gitu. Oh, mantap Bisa. juga ya. Bisa mengatur perjalanan kecepatan dan juga valet mode. Jadi kita bisa menentukan radius mobil ini. Ini Iya, mobil jadi ini kalau nggak- keluar dari situ akan ada alert di HP kan? Iya, akan ada alert di HP dan kita bisa mematikan mobil ini, menonaktifkan mobil ini via HP. telepon ke Hyundai call center. Jadi dimatiin. Jadi Kalau kita lihat misalnya nih mobil mobil dibawa orang nih, dibawa kabur. Dibawa kabur sama valet atau jauh nih, kita ini kok jauh banget nih perginya gitu. Iya. Kita tinggal telepon Hyundai call center, bilang mobil saya kayaknya dimalingin atau apa, tolong nonaktifkan, matiin. Berhenti mobilnya. Gila, bahaya juga tuh ya. Ini aman ini. Iya, iya, iya. Keren. Yang nyolong bahaya. Iya. Bahaya ketahuan. Nanti kapan-kapan ya kita coba ya. Kalau bawa Iya. kabur gue matiin tengah jalan. Iya. Kita coba boleh tuh kapan-kapan. Apalagi? Udah. Udah masih banyak deh kayaknya, tapi ya udah. Iya. Ya kayaknya Itulah. itulah fitur-fiturnya, dan bisa dibilang kereta memang lebih superior ya untuk fitur-fiturnya. Saatnya tanding. Tantangan agak penting. Jeder.
Di Tanting kali ini kita akan mencoba suara-suaraan ya, Mac ya. Betul. Dari suara apa? Suara audio Dan sampai suara klakson. Ya, kita buktikan kedua mobil ini memiliki keunggulan masing-masing ya. Iya, dan ada kakak. Iya. Ya kan? Ya udahlah, sekarang kita coba untuk tes audio dulu. Ini dulu ya. Itu dulu dah. Oke. Dan untuk Tanting yang pertama ini kita Tensor System. Tensor system. Kita tes sound system dari mobil ini. Kita audionya, volumenya kita polin Maksimalkan. paling maksimal dari mobil head ini. unit Dan di HP juga kita bikin paling tinggi juga ya. Keras ya. Dan kita record tuh, ada zoom di dalam. Ya. Nah, udah record. Oke. Udah nih, kita mendengar, mencari siapa suara yang paling clean, dan kita cari menggunakan aplikasi Shazam. Kedetek apa enggak lagunya? Oke? Oke. Ini lagunya sangat berkelas ya. Oke, silakan 3, 2, 1. Ini dong Max. Udah Paul. Oh, udah. Udah cuy. Paul. Dapat sih. Oh, dapat ya? Kita dengar dulu. Ini maksimal. Iya. Iya. Michael sangat menikmati ya dengan lagu ini ya. Enak lagunya. Ya udahlah, berarti bisa. Tapi Bisa. suaranya nggak begitu berpower ya. Suaranya kecil banget ya. Nah, kita lihat kereta seperti apa. Dia Bose kan? Nah, kita Mulai buktikan. ya, Kita mainkan. Kereta. Emang lebih kencang. Jernih. Iya. Gak enak sama warga. Wah, langsung dapet. Iya, cepet banget dapetnya. Tadi agak lama. Kalau untuk di Seltos itu agak lama. Kalau di sini lebih cepat kedeteknya ya. Jernih banget kan? Iya. Ini jernih sih. Jadi lu besok keliling kampung, Buka sunroof. iya buka sunroof, jendela. karaokean di sini ya. Iya, oke juga ya. Tanting kedua, kita tes suara klakson dari kedua mobil ini. Iya. Satu made in India, satu CKD. Iya, ini bikinan Indonesia ya. Indonesia atau India? Kita lihat bikinan India itu bagus apa enggak? 3, 2, 1. Itu premium Indian car. Iya. Bagus. Buat di India itu premium. Ya, tuh, cakep ya? Iya, ya, oke. Sekarang Hyundai Creta. Iya. Rati. Ya, kalau dibilang bagus apa enggak, ini selera juga ya. Kalau selera kita berdua sih di sini ya. Ada di Sayang Seltos. sekali. Iya, sayang sekali. Mungkin ganti klakson 200.000, 400.000 bisa lah ya. Iya. Mungkin karena dia tahu orang Indo suka ganti klakson. Oh iya, jadi ya biasa aja. Dari segi bantingan, sebenarnya antara Seltos dan kereta ini sebenarnya mirip-mirip dia. Dia karakternya tuh empuk-empuk mobil Eropa gitu ya. Empuk tapi sedikit agak keras. Nah, itu sama tuh bantingannya. Ya udahlah, sekarang kita coba untuk yang ini ya, kegerapan kabinnya ya. Betul. Kegerapan kabin kita menggunakan dB meter. Seperti biasa, kecepatannya 80 km/jam dan AC kita setting nomor 1. Sunroof tutup semua ya? Ya, sunroof tutup semua. Makanya sedikit agak over ya bagian depan ya. Karena sunroof ini dia itu membuat noise yang berbeda ya. Karena dia bahannya kaca, getaran tuh tetap ada. Ya udah, biar adil kita tutup aja. Oke, Mike, langsung kecepatan 80 km/jam. Oke, udah. Kita cari yang max ya. Oke, hasilnya untuk kereta itu 64,2. Jadi suara bantingan suspensinya berasa tadi ya. Pas ngeliatin jalan sedikit bergelombang. Nanti kita di Seltos jalannya sama lagi nih. Kayak gitu, pas di gelombang dia agak grek gitu. Bannya nggak tahu bunyi kayak gitu ya. Ya udah, hasilnya 64,2 desibel. Artinya masih di bawah 65, masih oke lah ya. Masih bagus. Masih bagus. Mobil selanjutnya Kia Seltos GT Line. Oke, Mike, kecepatan 80, AC juga udah nomor 1. Oke, 80. Ya, 80. Sip, jalurnya yang sama yang kayak tadi ya. Ya. Oke, wih jauh ya, lumayan ya. Beda 0,4. Iya benar. Beda 4 desibel. Ini. Nah tadi ini Kia Seltos itu pas nabrak
jalanan yang sedikit bergelombang, dia nggak berisik kan? Iya. Nggak gruk, nggak gitu. Nah, ini rutenya sama nih tadi. Hasilnya 60,5, sedikit lebih kedap. Parameter akomodasi juga sangat penting untuk di mobil ini, nggak hanya selain performa dan juga fitur ya, Mike ya. Jadi kalau misalnya bawa penumpang sempit-sempitan ya nggak enak lah, ya nggak? Ya udahlah, sekarang seperti apa akomodasi dari Seltos dulu. Ini karena Michael yang duduk, jadi emang agak maruk ya dia kalau. Ini posisi duduk lo, gua nggak ubah. Iya sih, ya posisi duduk kita sama ya, Mike ya. Emang badan gede, emang susah sih sempit-sempitan ya. Ya jadi kayak gini lah. Kalau saya duduk dia ya nggak menyisa dikit banget ini, 1 jari malah. Oh iya. Iya, Masih tapi menyisa sih. untungnya ada cekungan di bawah belakang joknya Seltos nih. Jadi agak oke, kalau nggak ada cekungan ya mentok. Mentok ya. Tapi gitu, kembali lagi kalau misalnya Anda memiliki badan yang lebih kecil pastinya dibanding kami, ya akan lebih lega ya. Lebih lega, aman ya. Lebih aman. Tapi untuk kami ya masih oke. Nah, perlengkapannya ini jok di Seltos ini kelebihannya jok baris keduanya bisa disenderin ya, Mike ya. Iya. Senderin, headroom juga masih aman. Ada berapa step? 1, 2. Ini tegak dan ini satu lagi yang mundur. Tuh, ini lebih mundur. Oke. Ya gitu. Ada armrest dan ada AC. ventilasi AC. Tapi memang nggak bisa disetting di sini ya. Dan ada power outlet. Ya oke, sekarang kita lihat ke Hyundai Creta. ternyata pas kita duduk di sini sama aja rasanya, Pak ya. Ya sama, mobilnya sama. Karena dimensinya juga mirip-mirip ya, Iya. antara Seltos sama Creta ini. Legroom juga ini sama persis kayak tadi. Sama-sama ada cekungan juga sedikit. Nah, tapi sedikit berbeda di sini nih headroom. Ya karena ada mekanisme dari panoramic sunroof ini kan. Kalau sebelah kan cuma sunroof sampai di sini doang. Jadi bisa lebih tinggi lagi atapnya. Panoramic full. Iya, ini sampai belakang. Mantep sih. Nah, ini kalau gue lihat ya, sandaran joknya ini sama kayak sandaran full dari si Seltos. Oh iya. Iya, rasanya sama. Nyender banget. Tadi yang posisi tegak ya tegak banget. Ini posisi paling nyender Seltos ya. Jadi oke juga lah ya. Iya, sama. Tapi beda kan dia nggak bisa disetting, Iya, nggak iya. bisa dimaju mundurin. Nah, kelengkapannya ada juga armrest, 2 buah cup holder, pengaturan AC sama-sama nggak bisa diatur ya. Tapi hebatnya dia ada air purifier di sini nih. Iya, ya, buat bersihin dari debu, Dari virus, bakteri gitu-gitu ya. Dari COVID. Iya, mantap-mantap. Ada power outlet juga. Iya. Tapi overall sama aja sih. Iya, sama akomodasi. Iya nggak? Iya. Oke, sekarang kita mencoba akomodasi menggunakan box-box ini ya, Mak ya. Tapi kita menggunakan yang Besar dulu. besar, harus masuk. Dan selebihnya yang kecil-kecil. Kita hitung deh berapa sisanya. Oke. Nggak bisa lah. Nggak bisa, masih muat kok. Muat nih, coba ya. Bisa cuy, pas. Tapi nggak bisa karena ada mekanisme ini. Hah? Enggak. Ini beda. Mobilnya dekat dengan fitur ini, jadi lebih sempit bagasinya. Enggak. Nggak bisa, yuk. Bisa. Iya, iya. Oke, saatnya kita membahas desain dari kedua mobil ini. Dan kita udah membuat polling di Instagram. Kalau misalnya Anda ingin polling, dipantau aja ya Instagram Cinta Mobilcom. Dan inilah hasilnya antara kedua mobil ini. Tapi kita memberi tanggapan ya. Kita berdua. Gua dulu. Gua Seltos. Kenapa? Karena ya dia konservatif aja desainnya. Jadi ya pada umumnya desainnya. Dan ini terlihat lebih sporty. Gua suka di depan, belakang agak suka, samping oke ya. Interior dia juga bisa dibilang masih sesuai lah dengan mobil yang pada umumnya nggak terlalu ekstrim gitu kayaknya. Nah, berbeda sama ini. Kalau gua desain ini. Tapi kalau lihat kereta dari depan, cakep.
Iya. Nih, gagah gitu ya. Dari samping Ke belakang. agak kurang ya, agak iya. kurs ya. Emang Interior, mungkin itu kan tergantung selera sih, tapi di Iya. mata gua enggak. Iya. Ya pasti ada juga orang yang suka sama mobil ini. Kita nggak akan salahkan Iya. Anda suka atau enggak. Pastinya desain itu sesuai dengan selera orangnya. Interior dia kalau menurut gue juga Interior menurut gua ini kayak mobil lama di retrofit. iya. Dikasih layar gitu, tapi desainnya masih ya Lekuk-lekukannya masih kayak ini ya. Nggak modern, nggak keren, nggak Tapi ini sama ya. Pilar A-nya mirip. sama. Nih, handle pintunya sama. Nih, potongan kaca pintu nih. Sama. Iya bener, patahannya sama ya. Sama. Ya memang dia kakak adik ya. Iya. Menurut Anda yang mana nih? Yang Ya, lebih valuable? kita mainin harganya dulu ya. Hmm. Untuk GT Line ini tipe termahal, dia harganya 415. Ini tipe termahal. Karena ini tipe termahal, tipe prime, tapi dia single tone jadi harganya 397,5. Kalau yang dual tone, 399. ya 16 jutaan untuk selisih harganya untuk tipe termahal ini. Apakah worth it ini? Ya kalau misalnya Anda senang itu mobil yang ngebut Kencang. dan sedikit lebih irit, ya ini 11-12 lah Iya, iritnya. betul. Ini lawannya, 4 drive ya, paling enak mesin turbo. Kalau Anda suka fitur Ya. dengan panoramik, ya zaman sekarang kan orang foto kan, Iya. selfie di mobil kan, panoramik kok orang kaya. Iya. Kan? Ya selebihnya Ini untuk mobil. akomodasi, kepraktisan, sama kenyamanan semuanya mirip-mirip ya. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Apakah Anda tim Hyundai Creta atau Kia Seltos? Juga sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video komparasi berikutnya.